bekerja ikut orang, gajinya tuh 11 juta. Tapi dari gaji 11 juta itu cuman buat nyicil utang-utang orang yang ngutang pakai namanya Mamah A. Sedih banget ya, sedih deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini buku pertama aku. Insya Allah bisa nambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin via Shopee atau via WhatsApp. Klik aja linknya di deskripsi box ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mamah A. Jadi Mamah A ini udah ngasih testimoni kemarin ya. Ini ngasih lagi testimoni nih teman-teman. Langsung aja aku bacain. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya dibaca Kak Mel. Semoga Kak Mel sekeluarga sehat selalu, dimudahkan segala rezekinya. Amin Allahumma amin ya Allah. Kemarin ada testimoni lagi Kak, pas banget udah mentok buat tagihan orang lain yang saya tanggung sampai rentenir ngancem. Padahal dia tahu uangnya dipakai orang, tapi mungkin cara Allah lewat ujian ini supaya saya lebih dekat lagi kepadanya. Pas habis sholat asar saya ngaji Al-Waqiah, baca Al-Fatihah 41 kali dan terus bersolawat menjia. Tiba-tiba orang inbox lewat Telegram minta nomor OVO. Tapi sempet takut gituan yang banyak kejadian nomor rekening dibobol, tapi nggak henti-henti bersolawat dan positive thinking. Saya tanya, emang kenapa mas? Jawabnya, saya ada rezeki sedikit pengen ngasih dari hamba Allah. Tapi saya kasih nomor rekening kakak yang jagain anak saya. Dikasih nomor rekening dia, jawab namanya ini ya. Terus jawab lagi, iya mas. Udah dikirim mbak, tinggal cek langsung. Saya minta buktinya. Bener Kak Mel, dikasih bukti. Terus kakak saya coba ngecek beneran ada, langsung nangis seketika. Tiap sholat selalu nangis habis-habisnya. Kalau memang ini udah garis darimu ya Rob, saya ikhlas. Semua hasil keringat saya engkau ambil buat bayarin amanah-amanah orang. Walaupun belum lunas, tapi Allah selalu datang tepat waktu. Maaf ya Kak Mel, terlalu banyak. Amin Allahumma amin ya Allah. Insya Allah Kak doain semoga kabulkan hajat-hajat untuk semua amanah-amanah riba, amin. Jadi Mama A ini punya utang teman-teman, banyak utangnya ya. Aku lupa kemarin, pokoknya kalau nggak salah sih ratusan juta ya. Nah, tapi bukan utangnya si Mama A ini gitu loh, utang orang utang pakai nama Mama A yang harus bayar gitu loh. Harus bayarin tiap harinya, masya Allah ya. Cuman sayang banget ya, aku nggak nanya dapat duitnya berapa nih, duit kaget dari hamba Allah ya, aku nggak nanya, lupa. Nah lanjut aku bacain lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mil. Waalaikumsalam. Makasih ya atas ilmu-ilmu yang mengajarkan tentang sholawat munjiat. Mau testimoni lagi Kak Mil, nulisnya pun sambil nangis ya Allah. Hari ini saya gajian 11 juta cuma buat amanah-amanah orang Kak Mil, yang Allah berikan ujian lewat mereka kepada saya. Saya belajar ikhlas, tapi saya hanya manusia biasa. Buat anak jajan sebulan pun masih nyari kemana-mana. Padahal ibunya punya hasil keringat kerja ikut orang lain. Kenapa orang tega ke saya? Tapi balik lagi, ini semua terjadi atas izin Allah. Saya telepon kakak yang menjaga anak saya buat nyari-nyari pinjaman yang gak mau riba. Saya dari sholat zuhur berhenti buat makan dulu, lanjut lagi pakai mukena sampai mau asar ngaji yasin, sholawat munjiat. Tiba-tiba kak, saya kirim foto kalung beserta surat-suratnya, pinjam dari teman untuk dijual. Ya Allah Kak Mel, pertolongan Allah sangat dekat walaupun belum bisa melunasi semuanya. Doain ya Kak Mel. Masih pakai mukena nulis ini semua, nggak kuat nahan air mata. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak A. Jadi Mbak A ini bekerja teman-teman ya, bekerja ikut orang, gajinya tuh 11 juta. Tapi dari gaji 11 juta itu cuman buat nyicil utang-utang orang yang ngutang pakai namanya Mamah A. Sedih banget ya, sedih deh ya. Kita ngutang, kita punya uang buat bayar utang, hasil kita makan sendiri aja kita suka kesel, apalagi kita bayarin utang orang. Wajar Mamah A kalau mau nangis nangis, kalau mengeluh mau ngadu ke Allah ngadu. Ya Allah, aku ngerasa capek, tolongin ya Allah, kuatkan aku
Ya, kuatkan aku ya Allah, minta kuat sama Allah. Mampukan aku ya Allah. Allah punya rencana loh. Ini ujian gak main-main. Allah punya rencana yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih besar, yang jauh lebih indah buat Mama A. Ya, ini berat teman-teman. Ya, insya Allah lunas. Ya, sabar terus Mama A, insya Allah lunas. Aku yakin lunas. Yang penting Mama A terus sholawatan, terus deketin Allah. Akan ada masanya utang-utang itu akan lunas. Tapi ketika nanti semuanya lunas, semuanya selesai, bukan berarti masalah selesai. Selesai, tutup, masalah itu tutup. Kemudian akan terbuka lagi masalah baru. Tapi ya itu tadi, masalah-masalah itu membuat kita jadi pintar teman-teman. Membuat kita jadi orang yang lebih bijaksana, membuat kita jadi orang yang lebih kuat, ya lebih pintar. Tuh aku ingetnya gini, aku bilang lebih pintar gini. Aku ceritanya mau mencadangkan WhatsApp, chat WhatsApp, karena WhatsApp aku udah nggak bisa kebuka, maksudnya udah banyak banget. Jadi aku mau dibantu sama adik aku yang satunya lagi gitu ya, mau pakai admin. Adik aku nanti yang akan bukain chat teman-teman, karena kan nggak semua kebuka. Aku juga pakai, jadi di sini ngebuka, di adikku juga ngebuka gitu loh. Nanti kalau aku sempat aku baca, kalau aku yang nggak sempat ya admin aku nanti yang akan baca gitu kan. Tapi tuh nggak ngerti, mencadangkan itu nggak kelar-kelar, nggak bisa-bisa. Cari tahu, itu kan masalah dong ya, itu masalah teman-teman, itu ujian, itu masalah. Akhirnya apa, aku mencari tahu gimana caranya mencadangkan, gimana caranya bisa gini, gimana caranya satu akun bisa dipakai beberapa admin, terus mencari tahu. Itu sampai seharian aku ngerjain begituan, sampai puyeng, nggak sehari, berhari-hari bahkan ya. Tapi setelah itu akhirnya berhasil, bisa, akhirnya jadi tahu kan. Selesai deh masalahnya, jadi tahu caranya. Jadi ketika itu nambah ilmu baru ya, ilmu barunya ilmu tentang mencadangkan chat gitu kan. Nah, seperti ujian hidup kita diuji A, B, C bolak-balik sama Allah. Masalah utang kita jadi belajar ilmu baru, ilmu sabar. Masalah misalnya ini kita belajar ilmu lagi, ilmu A, ilmu B, ilmu C, begitu terus seterusnya ya. Alhamdulillah ketika kita lulus ujian dari Allah, kita naik kelas, kita diangkat derajatnya, kita dikasih hadiah yang sudah Allah siapkan buat kita. Yang penting lulus ujian. Kalau kita nggak lulus ujian ya nggak dapat, kita akan begitu-gitu terus. Masalahnya itu terus malah makin rumit. Ya teman-teman ya. Lanjut, aku akan bacain testimoni berikutnya dari Mbak Uri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Perkenalkan, nama saya Uri, ini nama samaran, dari Kalimantan Tengah. Saya seorang guru, saya sudah jadi penonton YouTube Mbak dari tahun kemarin. Semoga Mbak keluarga sehat, amin. Selalu dilindungi dan dirahmati Allah, amin. Keajaiban sholawat yang saya alami banyak Mbak Mel, dari yang sederhana sampai yang di luar nalar. Salah satunya saya pengen banget punya rekening BSI, tetapi saya tidak mau repot ke bank untuk mengurus berkasnya. Alhamdulillah Mbak, lewat ponakan saya yang dapat tugas magang kuliahnya, saya dapat rekening dan ATM tanpa saya repot ke bank. Alhamdulillah Mbak, dari akhir tahun kemarin saya kencengin salawat munjiat untuk jodoh. Alhamdulillah yang saya terima gaji saya naik dan merasa tenang walaupun sampai hari ini belum bertemu jodoh. Doakan ya Mbak, tahun ini saya bisa bertemu jodoh terbaik yang saya inginkan, Allah ridhoi dan juga menikah, amin. Sampai di sini dulu Mbak, insya Allah nanti saya testi lagi di lain waktu. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doain sama-sama ya teman-teman, semoga Mbak Uri segera bertemu dengan jodohnya dan menikah tahun ini. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Yang penting Mbak Uri, ayo terus salawatan, terus baca salawat, jangan pernah lelah. Karena ini semua pasti, janji Allah tuh pasti, itulah teman-teman. Allah tuh udah ngejanjiin ketika kita salawat, ketika kita berdoa, Allah pasti kabulkan. Tapi doa kita tuh nggak naik kalau kita nggak baca salawat. Nah, Mbak Uri udah kenal salawat, doanya naik. Insya Allah cepet dikabulin. Tinggal Mbak Urinya aja yang sabar, insya Allah. Aku ada cerita ya tentang Mbak Faras nih. Mbak Faras mana nih? Mbak Faras nonton nggak? Ayo, kapan mau kasih testimoni? Ayo, udah sibuk banget ya, udah jadi istri ya nih. Mbak Faras nih dulu utangnya banyak ya, utangnya juga utang dari, nah ini mirip-mirip nih. Utangnya bukan utangnya Mbak Faras, melainkan utangnya itu pakai nama Mbak Faras ya. Tadi Mbak Mama A ya,
hampir mirip nih ya, tapi ini dipakai sama mantannya Mbak Faras, mantan tunangannya kalau nggak salah, sampai 100 juta deh kalau nggak salah. Itu sabar dengan sabar Mbak Faras itu ngerjain apa namanya, berdoa, sholawatan, deketin Allah, mencicil hutang-hutang sampai akhirnya hutang itu lunas. Dan akhirnya sekarang sudah bertemu dengan jodohnya, sudah menikah Mbak Faras tuh. Jadi Mbak Uri insya Allah nanti menikah. Baca salawat ya Mbak Uri ya. Kalau bisa munjiat 500 kali setiap hari. Aku sangat menyarankan buat teman-teman yang punya masalah apapun, ayo sama-sama baca salawat munjiat minimal 500 kali. Kalau bisa 1 kali duduk, tapi memang itu berat. Kalau misalnya nggak sanggup, ya udah bacanya sambil beraktivitas minimal 500 kali. Insya Allah itu bisa menjadi wasilah doa-doa teman-teman segera diijabah. Dahsyat banget. Ada yang nanya, Mbak, berarti bagusan salawat munjiat dong daripada salawat Jibril? Enggak, semua salawat sama. Tapi kenapa salawat munjiat lebih cepat, kesasaannya lebih cepat ya? Gini, karena tingkat kesulitannya. Baca munjiat sama baca Jibril kan beda ya. Baca Jibril kita sallallahu alaihi Muhammad 10.000 gampang. Sehari kita bisa baca sambil aktivitas, tidak mengganggu pikiran kita. Sallallahu alaihi Muhammad, 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 sallallahu alaihi Muhammad. Tapi munjiat 500 aja itu sulit banget teman-teman. Dan kita memang harus fokus. Maksudnya kita jangan sambil ngerjain, kayak kalau sambil bawa motor oke, kita masih bisa ya sambil nyuci piring. Tapi kalau kita sambil kerja baca munjiat itu susah banget. Karena dia panjang dan kita jadinya harus konsentrasi. Ya, kita duduk baca sallallahu ala Muhammad 100 kali itu sebentar banget. 2 menit kelar. Tapi baca munjiat 100 kali itu bisa 1 jam. Bisa 2 jam buat yang pemula ya. Kalau aku 1 jam sekarang di angka 200 sampai 300. Itu pun kalau nggak sambil main HP ya. Kalau sambil main HP ya itu bisa 200-an aja dapat. Tapi kalau serius konsentrasi 300-an dalam waktu 1 jam. Dan itu tidak mudah, berat. Karena tingkat kesulitannya juga berat, maka ya terasanya tuh lebih cepat terkabulnya gitu loh. Yang udah ngalamin. Tapi kalau teman-teman baca salawat Jibril mau cepat terkabul juga bisa. Bacanya dibuat yang sulit juga. Maksudnya sulit gini, bacanya 25.000, jangan 10.000, jangan 5.000, apalagi 1.000. 25.000 sulit, berat itu 25.000 salawat Jibril. Tapi nanti hasilnya lebih cepat, dahsyat. Sama seperti kita membaca 500 sampai 1.000 munjiat. Kalian tinggal pilih mau ngencengin salawat Jibril 25.000 kali sehari atau mau baca munjiat 500 kali. Terserah, cobain dan rasakan sendiri manfaatnya. Ngomong-ngomong, aku baru aja kemarin ngurusin kartu aku kan hilang teman-teman ya, yang nomor buat kalian kalau kirim testimoni. Oh jangan lupa kalau kirim testimoni ke nomor ini ya. Ini nomor itu 0813 1543 0565. Nanti yang akan jawab itu insya Allah aku atau admin aku ya. Jadi nanti kadang aku kadang admin ya, karena udah semakin banyak kalian kan pengen dijawab chatnya, jadi aku udah mulai nggak bisa ngerjain sendiri, kasihan ya teman-teman yang nggak kebaca, nanti akan kita baca. Tapi tetap jawaban admin ya, tentunya admin juga atas sudah nanya sama aku gitu ya teman-teman ya. Kalau memang ada yang dia nggak bisa jawab, dia akan tanya aku dulu. Nah teman-teman, itu kemarin aku ngurusin nomornya itu hilang karena jarang aku pasang teman-teman di kartu aku, jadi nomornya hilang. Akhirnya aku ngurus, dan katanya kalau sudah 3 bulan ya, udah 3 bulanan itu nggak bisa angus kartunya. Aku cuma yakin aja, still yakin aja gitu. Yakin insya Allah bisa ini mah. Ini udah diselawatin ini gitu kan ya. Bukan aku salawatin khusus itu, enggak, setiap hari kan udah salawat, insya Allah bisa lah gitu. Aku jalan, aku hujan-hujan, aku samperin tuh berapa hari aku datang. Memang itu pun tidak terdetek gitu loh. Datanya ternyata pakai KTP suami, bukan KTP aku. Aku juga lupa waktu daftar nomor itu. Dan alhamdulillah teman-teman, padahal udah lebih dari 3 bulan loh. Dan alhamdulillah jadi kartunya, bisa dibenerin lagi kartunya dan bisa aku pakai. Tuh Masya Allah, the power of sholawat. Jadi udah kita mah sholawat terus, sholawatan aja, insya Allah apa yang menjadi hajat kita diijabah. Ketika kita sholawat, Allah bukakan 70 pintu akhirat, kebaikan akhirat, dan Allah bukakan 30 pintu kebaikan dunia. Dan akhirnya
Akhirat apa? Kita jadi senang ngaji, kita jadi senang sedekah, kita jadi senang apalagi kita jadi senang sholat tahajud, kita jadi kayaknya mudah buat kita untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Nah kemudian kebaikan akhiratnya apa? Ya apa yang menjadi doa-doa kita diijabah, dari mulai yang sederhana banget sampai yang dahsyat banget. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang berikan testimoni hari ini Allah ijabah doa-doanya dengan sangat-sangat cepat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga teman-teman rezekinya barokah, doa-doanya segera diijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hutangnya segera lunas ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.